Beriman seperti apakah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita melihat Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Nah, jadi apapun kita belajar hidup beriman yang seperti apa yang perlu kita miliki adalah hidup beriman, trust, percaya penuh kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Mempercayai Tuhannya secara total, secara penuh, apapun yang terjadi. Walaupun mereka sudah mau mati sekalipun, walaupun mereka sudah dalam dapur perapian, dibakar hidup-hidup, mereka tidak takut gitu. Kalaupun kami hidup itu karena Tuhan, kalaupun kami mati ya karena Tuhan gitu ya. Mereka tidak perlu harus menjadi orang yang murtad atau menyangkal Tuhannya gitu ya. Mau Tuhan tolong mereka, mau Tuhan gak tolong saat itu, mereka tetap percaya kepada Tuhannya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita punya pergumulan ini, kita punya doa ini bertahun-tahun, mungkin sudah kok belum ada jawaban. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, kita mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang namanya iman itu adalah percaya 100%. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan apapun. Mau kita sedang mengalami susah, mau kita sedang mengalami sukacita, kita tetap percaya. Mau kita sedang sehat, mau kita sedang sakit, tetap mempercayai Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya hidup ini. Kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu membuktikan bagaimana dia punya iman yang luar biasa. Iman trust 100%, iman yang penuh total kepada Tuhan Yesus. Dia cuma bilang, asal tak jamah jubahnya, tak kecil segini doang gitu ya, pasti aku sembuh gitu ya. Jadi karena iman itulah yang menyelamatkan dia. Jadi bukan karena usaha perbuatan dia, tetapi iman dia, percayanya dia. Walaupun dia sakit, dia sembuh, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saat ini begitu juga kita sedang mengalami peristiwa di mana wabah corona sedang berada di saat ini ya. Disinilah iman kita itu sedang diuji. Ya, apakah kita itu mempercayai total kepada Tuhan? Kalau kita percaya total, maka kita akan tetap tinggal tenang. Kita tetap punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita akan terus membangun ibadah bersama Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, dan kita tetap melatih diri kita, rohani kita, supaya kita tidak turun imannya, supaya kita tidak kering imannya. Jika kita hanya percaya karena belief yang tidak total gitu ya, maka akan muncul yang namanya kecemasan, kepanikan, paranoid, ketakutan ya, perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif, karena kita tidak benar-benar dikuasai oleh Tuhan gitu ya, tidak benar-benar dipenuhi dengan kuasa Tuhan, tidak benar-benar percaya gitu. Maka dari itu kita belajar ya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mengalami gelombang di lautan, mereka kurang percaya kepada Tuhan ya, sehingga apa yang terjadi, Tuhan pun menegur mereka ya, kenapa mereka tidak percaya sedangkan mereka sudah pernah melihat secara langsung mujizat Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan.
Apakah mereka masih belum percaya bahwa Tuhan sanggup meredakan gelombang laut? Begitu juga kita. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup meredakan atau memberikan ketenangan di dalam situasi-situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini? Ataukah kita mau ikut-ikutan tidak menentu iman kita? Nah, itu menjadi refleksi kita masing-masing. Itu kita harus melatih diri, mengusahakan supaya iman kita terus berada dalam level-level yang semakin baik. Nah, karena itu bisa kita melakukan contohnya nih ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang anak, kalau kita seorang anak remaja yang masih sekolah gitu ya, anak kecil, nah kita bisa melatih iman kita dengan apa? Kita berdoa sebelum berangkat ke sekolah, kita berdoa sebelum ujian sekolah, seperti itu. Atau jika kita sedang bekerja, bagi yang dewasa, kita berdoa sebelum berangkat bekerja supaya tidak ada celaka, supaya kita tetap sabar ketika kita menghadapi karyawan-karyawan atau partner di dalam dunia pekerjaan, atau yang sedang mencari pekerjaan atau mencari tempat kuliah ya, yang akan lulus gitu ya. Tentu bukan hanya sekedar doa, tetapi ada usaha untuk mencari pekerjaan, usaha untuk mengirimkan CV, kurikulum vitae-nya, usaha untuk mencari kampus yang sesuai dengan apa yang dia mampu, seperti itu. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman itu tentu adalah dasar dari segala sesuatu ya. Dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tentu iman ini adalah percaya tanpa melihat terlebih dahulu gitu. Kalau kita melihat baru percaya, itu namanya percaya, belief gitu ya. Tapi kalau kita memang iman, yaitu trust, kita percaya walaupun kita belum melihatnya. Inilah yang disebut iman Kristen. Mari kita membaca Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi ini sangat jelas sekali ya firman Tuhan, bahwa apapun musim hidup kita, apapun kondisi kita saat ini, wabah virus corona sekalipun, itu tidak membuat iman kita goncang. Karena apa? Ada pengharapan di dalam Injil, pengharapan di dalam firman Tuhan. Kebenaran Tuhan itulah yang membuat kita tetap tenang. Karena apa? Karena kita percaya kepada firman Tuhan. Maria dan Marta, ya, kalau kita melihat, Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus mengajar. Sementara Marta, dia sibuk riwa-riwi gitu ya, melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian ya. Dan dia lupa bahwa ada sesuatu yang sangat penting, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan lah yang membuat iman kita bisa teruji, iman kita bisa teguh. Nah, saudara, saudari dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita jangan kaget jika kita pernah mendengar berita kalau ada mungkin orang Kristen, pelayan Tuhan mungkin, atau hamba Tuhan sekalipun gitu ya, jatuh di dalam dosa, atau dia menikah dengan orang seberang gitu ya, yang beragama, berkeyakinan lain, atau mereka yang sudah lama gitu ya pelayanan, tetapi tiba-tiba terdengar berita yang tidak baik gitu ya, atau murtad dari Tuhan, tidak percaya Tuhan lagi. Nah, karena apa? Karena hubungan pribadi mereka dengan Tuhan tidak baik, sehingga kualitas rohani mereka juga tidak baik. Ya, jadi kita perlu menjaga kualitas iman, kualitas rohani kita dengan Tuhan lewat hubungan pribadi itu. Saat teduh setiap hari, bacalah firman Tuhan, tidak sekedar membaca, tetapi
merenungkan firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Apa sih yang Tuhan mau untuk saya perbuat di dalam kehidupan ini? Kualitas rohani yang baik tentu akan membuat seseorang itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menggebu-gebu gitu ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa. Karena dia sadar siapa yang dia layani, yaitu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sehingga semua apapun yang dia kerjakan itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Jadi walaupun dia mungkin melayani di balik layar, di bawah mimbar, ataupun di depan mimbar, itu semua sama, tidak ada bedanya. Tetap kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Jadi kita belajar seperti Maria ya, di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42 itu kisahnya, saudara-saudari bisa membacanya. Kita mau duduk di kaki Tuhan, kita mau bersekutu mencari wajahnya Tuhan ya, supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh iman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Nah, mari kita terus bangun hubungan dengan Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu. Jadi kesimpulannya, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, plus melatih diri setiap hari. Maka kita akan memiliki iman yang teguh, tidak goncang apapun situasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.